Selamat siang, perkenalkan nama saya Marna Sipiel. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD. Saat ini saya akan membahas tentang materi agama Kristen Protestan. Materi pertama yang saya bahas tentang perspektif Kristiani mengenai hakikat dan tanggung jawab manusia. Yang pertama, pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya. Yang kedua, jenis-jenis tanggung jawab. Tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanggung jawab kepada keluarga, tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Manfaat tanggung jawab. Yang pertama, seseorang akan dihormati, dihargai, dan dipercaya oleh orang lain karena bertanggung jawab. Yang kedua, sikap tanggung jawab ini membuat seseorang melakukan perencanaan dan bertindak lebih hati-hati. Yang ketiga, tanggung jawab yang dilakukan secara konsisten membuat seseorang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. Yang terakhir, sikap berani mengakui kesalahan yang dilakukan serta mau mengubah tindakan menjadi lebih baik merupakan kunci kesuksesan. Contoh tanggung jawab kepada Tuhan ialah menjalankan perintah dan menjauhi larangan Tuhan. Contohnya, rajin beribadah dan melakukan perbuatan baik di kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab kepada diri sendiri, misalnya bertanggung jawab pada perkataan dan perbuatan. Tanggung jawab kepada keluarga ialah sikap dan perilaku disiplin sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di dalam keluarga. Tanggung jawab kepada masyarakat ialah tidak melakukan perbuatan yang melarang peraturan dalam masyarakat, contohnya tidak mencuri dan menghakimi sendiri. Tanggung jawab kepada bangsa dan negara ialah menghargai keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Materi yang berikut yaitu perspektif Kristiani mengenai ketuhanan. Ialah dogma mengimani ketuhanan Allah Yesus Kristus dan Roh Kudus sekaligus. Dengan demikian, selain Allah itu sendiri, Yesus Kristus merupakan Tuhan atau Allah juga. Inilah ajaran ketuhanan yang sentral dalam agama Kristiani sebagaimana tercantum dalam kredo iman Rasul, yaitu Tritunggal yang terdiri dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Artinya bahwa Allah Bapa menjelma menjadi Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Oleh karena ketiganya adalah pribadi Allah dan ketiga pribadi tersebut adalah Allah. Materi yang berikut yaitu perspektif Kristiani mengenai moral. Moral adalah istilah manusia menyebut kemanusiaan atau orang lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Moral secara eksplisit adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses sosialisasi individu. Tanpa moral, manusia tidak bisa melakukan proses sosialisasi. Moral juga adalah produk dari budaya dan agama. Seperti tertulis dalam Keluaran 20 ayat 3-13 tentang 10 perintah Allah merupakan hukum secara tertulis. Sedangkan dalam kitab Perjanjian Baru menjadi contoh moralitas Kristen adalah Yesus, di mana Yesus menjadi contoh tokoh teladan dan juga sumber inspirasi bagi umat Kristiani untuk bertindak. Yang berikut, iman Kristen dan iptek. Iman Kristen adalah percaya mendahului pengetahuan, yang berarti percaya dulu pada Allah baru kita dapat mengenal Dia. Karena Dia tidak dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan manusia yang terbatas. Untuk memperoleh ilmu sejati, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat yang takut kepada Tuhan. Sumber iptek adalah Allah. Alkitab mengatakan, baiklah orang bijak mendengar, menambah ilmu, dan baiklah orang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Seperti yang tertulis dalam Amsal 1 ayat 5. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Allah sebenarnya menghendaki kita manusia terus mengembangkan diri, menambah ilmu dan pengertian. Hal ini berarti bahwa kita tidak perlu menjauhi iptek, tapi justru terus mengembangkan menjadi lebih baik.
Materi yang berikut masyarakat majemuk dan berkeadaban. Masyarakat majemuk dan berkeadaban adalah suatu masyarakat yang hidup bersama norma-norma kehidupan yang berlaku homogen. Secara realitas, masyarakat dari latar belakang kehidupan yang berbeda-beda dilihat dari perbedaan suku, budaya, dan agama. Ciri-ciri masyarakat majemuk yang berkeadaban antara lain, yang pertama, adanya cara berpikir yang progresif dan konstruktif. Yang kedua, adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia. Dan yang terakhir, adanya keterbukaan terhadap realitas, kemajuan, dan perbedaan sebagai kekayaan hidup bersama. Materi yang berikut, perspektif Kristiani mengenai kebudayaan. Kebudayaan adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, diwariskan dari generasi ke generasi. Ciri-ciri kebudayaan yang pertama bersifat historis, yaitu manusia membuat sejarah yang bergerak dinamis dan selalu maju dan diwariskan secara turun-temurun. Yang kedua, bersifat geografis, yaitu kebudayaan manusia tidak selalu berjalan seragam dan berkembang pesat, dan ada yang lemban dan ada pula mandek atau stagnan, yang nyaris berhenti kemajuannya dalam interaksi dengan lingkungan. Kebudayaan kemudian berkembang pada komunitas tertentu dan lalu meluas dalam kesukuan dan kebangsaan atau ras. Hubungan iman Kristen terhadap kebudayaan, yang pertama antagonistis atau oposisi, yang kedua akomodasi atau persetujuan, yang ketiga dominasi atau sintesis, yang keempat dualisme atau pengutuban, dan yang terakhir pengudusan atau pertobatan. Pandangan Alkitab terhadap kebudayaan dilihat dari beberapa aspek, yaitu tugas manusia, tujuan kebudayaan, kuasa dosa, dan iblis dalam kebudayaan. Materi yang berikut yaitu tentang perspektif Kristiani mengenai politik. Pandangan politik terhadap iman Kristen adalah perencanaan dibuat untuk kepentingan tertentu, namun Tuhan mengajarkan kita untuk memiliki hati yang murni. Jadi politik bagi umat Kristiani apabila untuk memuliakan Tuhan saja. Orang Kristen boleh berpartisipasi dalam politik asalkan memiliki hubungan yang rapat erat dengan Tuhan secara garis vertikal seperti Yusuf, Daniel, dan Daud. Materi yang berikut yaitu perspektif Kristiani mengenai hukum. Hukum adalah seperangkat aturan-aturan yang mempertimbangkan nilai kesusilaan. Aturan dibuat sebagai pedoman dalam kehidupan dan pedoman bagaimana cara bertingkah laku antara sesama manusia. Hukum dari bentuknya tertulis, misalnya seperti di dalam undang-undang. Contoh, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan hukum yang tidak tertulis yaitu hukum yang tidak dicantumkan dalam perundang-undang tetapi dipatuhi oleh masyarakat suatu daerah tertentu. Contohnya, hukum adat, istiadat, dan lain sebagainya. Materi yang berikut, kerukunan hidup antara umat beragama. Kerukunan hidup antara umat beragama dapat dilihat dari tingginya sikap toleransi antara setiap umat beragama, tidak memandang perbedaan, saling menghargai dan saling menghormati. Ya, mungkin itu saja dari saya tentang materi yang saya bawakan. Sekian dan terima kasih.